Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria. Saya dikirim pertanyaan oleh teman saya Haidir yang menanyakan pentingnya moral dan juga etika bagi pemuda. Jika kita berbicara mengenai pemuda, maka kita sedang berbicara mengenai masa depan suatu bangsa, ya kan? Mengapa demikian? Ya, karena seperti apa pemuda saat ini, maka seperti itu pula suatu bangsa di masa yang akan datang. Singkatnya, masa depan suatu bangsa itu ada di tangan para pemuda saat ini. Melihat pentingnya peran pemuda, maka para pemuda ini dituntut memiliki sikap-sikap yang bisa mendukung pemuda dapat mengisi suatu bangsa ke depannya, yang diharapkan bisa membuat suatu bangsa itu menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, pemuda itu perlu memiliki sikap yang kritis. Sikap kritis itu tidak sekedar mencari celah kesalahan, tetapi juga diikuti oleh solusi yang membangun tentunya. Kemudian yang kedua yaitu sikap idealis, yaitu teguh atas keyakinan dan tidak mudah goyah atas pendirian. Kemudian yang ketiga yaitu progresif, terus belajar dan terus ingin mengembangkan diri. Yang keempat itu dinamis, dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang datang. Yang kelima yaitu kreatif dan inovatif, terutama di masa yang sekarang ini, masa digital. Jadi kita dituntut untuk terus berinovasi. Kemudian yang keenam yaitu reformis dan juga futuristik. Nah, keenam sikap ini perlu dimiliki oleh para pemuda. Tetapi ada satu hal yang kadang terlupa atau mungkin dilupakan, yang menjadi dasar dari keenam tadi. Tanpa satu ini, semua itu tidak ada nilainya. Apa itu? Itu tadi, yaitu moral dan juga etika. Sebelum kita lanjut mengenai pembahasan moral juga etika mungkin ya, kita harus melihat dulu atau mengingat kembali pengertian moral dan juga etika itu apa sih sebenarnya. Nah, kalau diambil dari KBBI, moral itu adalah ajaran mengenai baik buruk yang diterima umum, mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, dan susila. Sedangkan etika menurut KBBI adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hal dan kewajiban moral atau akhlak. Nah, ini dia tadi, karena moral dan juga etika lah yang menjadi penentu baik buruknya suatu tindakan. Jadi, tidak cukup hanya cerdas saja, tetapi juga harus memiliki moral dan juga etika yang baik. Karena tanpa moral dan etika, pemuda yang cerdas itu bisa menjadi penjahat kelas kakap loh ya. Bukan mengisi bangsa malahan. Gak usah jauh-jauh mungkin. Kita bisa mengambil contoh saat ini kasus korupsi. Para koruptor itu minimal berpendidikan strata 1 ya kan. Itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka itu merupakan orang-orang yang berpendidikan, tidak bodoh dan terpelajar. Terus kenapa bisa terjerat pada kasus nepotisme? Itu tadi, karena tidak memiliki moral dan juga etika yang baik. Sungguh ironi ya. Tetapi bisa juga kita ambil lagi kasus, mungkin kita tidak susah untuk mencarinya di berita saat ini, yaitu kasus nenek yang dibui karena mencuri kayu misalnya, atau seorang anak yang menggugat orang tua karena warisan, dan sejenisnya. Masih banyak yang lain. Sesuatu yang sangat miris gitu ya terjadi. Itu semua karena tidak adanya moral dan juga etika yang baik. Nah, begitu pentingnya moral dan etika. Jadi apa ya? Dengan moral dan etika itu sebenarnya manusia bisa lebih menghormati satu sama lain. Yang tua bisa menyayangi yang muda menghormati yang tua. Seperti itu. Saling memberi masukan, saling memberikan ide, saran, seperti itu. Indah ya kalau kayak gitu ya. Bisa bersama membangun bangsa.
bukan menghancurkan bangsa, ya kan? Nah, pada zaman sekarang ini tidak dipungkiri semakin berkurangnya kepedulian orang tua dalam mengajarkan etika dan juga moral kepada anaknya. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. Semua serba instan dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, tidak kalah juga dengan kurangnya pemahaman agama. Banyak saat ini yang lebih mengutamakan pendidikan mungkin lebih tinggi gitu kan, sampai S2, sampai S3 gitu. Tidak ada salahnya sebenarnya, baik, tetapi perlu diiringi oleh etika dan moral yang baik juga seperti itu. Walaupun orang tua memiliki peran yang sangat penting, kepedulian orang tua dalam mengajarkan etika dan juga moral kepada anaknya. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. Semua serba instan dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, tidak kalah juga dengan kurangnya pemahaman agama. Banyak saat ini yang lebih mengutamakan pendidikan mungkin lebih tinggi gitu kan, sampai S2, sampai S3 gitu. Tidak ada salahnya sebenarnya, baik, tetapi perlu diiringi oleh etika dan moral yang baik juga seperti itu. Walaupun orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan etika dan moral ini, tetapi sebagai manusia yang memiliki akal dan juga pikiran, seharusnya kita semua bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Seperti doa-doa kita dalam sehari-hari, ya kan, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa membedakan atau minta ditunjukkan bahwa yang benar itu benar dan salah itu adalah salah, seperti itu, dan dihindarkan dari yang samar-samar antara yang salah dan yang benar. Apabila samar-samar, mending tinggalin aja, ya kan. Nah, walaupun begitu, kita harus tetap optimis. Bersama kita pasti bisa. Mulai sekarang dan saat ini, tugas kita menjadi penerus perjuangan bangsa, melahirkan para pejuang bangsa. Jadi intinya, etika dan moral merupakan ujung tombak pemuda saat ini. Terus berjuang bersama, kita pasti bisa. Seperti itu pandangan saya mengenai pentingnya moral dan juga etika bagi para pemuda. Terus berjuang, kita pasti bisa menjadi lebih baik lagi untuk mengisi bangsa ini ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.